Yo, welcome back kembali lagi di channel Atau Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Kedatangan Kuma ke Marejoa ternyata memang bertujuan untuk melakukan penyerangan ke perumahan Tenryubito itu. Jadi dia tidak datang untuk kembali secara baik-baik kepada tuannya. Hal itu berarti Kuma memang punya alternatif program yang akan aktif karena suatu hal, dan program itu berisi perintah untuk menyerang Marejoa. Namun menurut para penjaga, Kuma masih belum berhenti untuk bergerak. Jadi jika dia tidak dihadang oleh para penjaga, maka Kuma masih akan terus masuk lebih jauh lagi. Dugaan Mimin, Kuma diperintahkan untuk menyerang pemimpin tertinggi yang ada di sana, dan itu bisa jadi adalah Im Sama. Namun karena dihentikan, maka Kuma tertahan di bagian luar kastil Pangea. Nah, untuk menghentikan Kuma muncul sosok yang sangat kuat, dan tentu saja dia adalah Fleet Admiral Akainu. Lagi-lagi di sini Akainu juga bertanya-tanya kemana Kuma akan pergi dan apa tujuannya. Hal ini menunjukkan jika Dr. Vegapunk memang menanamkan program khusus yang tidak diungkapkan kepada pemerintah dunia maupun angkatan laut. Bisa jadi itu adalah kesepakatan pribadi antara Kuma dan Vegapunk, sehingga tidak ada karakter lain yang tahu kecuali mereka berdua, dan mungkin satu orang lagi ya, yaitu Jewelry Bonnie. Ya, Bonnie bisa jadi sudah tahu mengenai tujuan Kuma saat ini ketika dia memasuki bola ingatan Kuma. Sehingga di chapter ini Bonnie menegaskan bahwa musuhnya sudah berubah, bukan lagi Vegapunk. Dugaan Mimin tentang hal itu semakin diperkuat dengan adanya flashback antara Akainu dan Bonnie yang membicarakan tentang sosok Kuma yang mau dijadikan kelinci percobaan. Nah, untuk menghentikan Kuma yang setengah sadar itu, Akainu langsung tak main-main. Dia melancarkan serangan fatal ke bagian kepala Kuma seperti yang dilakukannya kepada Shirohige. Kuma pun terluka dan ternyata Kuma masih bisa mengeluarkan darah. Hal itu membuat Akainu terkejut, dan Mimin pun menduga jika Kuma masih ada kemungkinan untuk disembuhkan serta dikembalikan ingatannya, karena di Pulau Egghead kita juga sudah melihat bola ingatan Kuma, dan sepertinya di dalam tubuh Kuma masih ada jaringan tubuh manusia. Lalu setelah dirasa tidak bisa mengalahkan Akainu, Kuma pun berpindah dengan teleportasinya, dan Mimin rasa Kuma akan datang ke Pulau Egghead untuk menyembuhkan dirinya. Selanjutnya kita berpindah ke Pulau Egghead. Di sini para prajurit angkatan laut sudah bisa memasuki pulau dengan mudah karena memang sudah tidak ada penghalang lagi bagi mereka. Lalu para robot monster laut pun sudah dijatuhkan oleh para pasifista Mark III. Jadi bisa dikatakan saat ini bagian bawah Pulau Egghead sudah dikuasai oleh angkatan laut. Dan sepertinya sebentar lagi para prajurit angkatan laut itu akan bergerak menuju bagian belakang Pulau Egghead yang menjadi titik pelarian Dr. Vegapunk dan para kru topi jerami. Oke, selanjutnya kita langsung beralih pada pertarungan Luffy versus Kizaru. Di sini Luffy sudah berubah ke mode Cheer for Snake Man dan dia melancarkan pukulan beruntun kepada Kizaru. Kizaru pun masih bisa mengimbanginya. Lalu jika kita perhatikan ada perbedaan saat Cheer for Snake Man versus Kaido dengan versus Kizaru saat ini. Saat melawan Kaido, Snake Man Luffy menggunakan Hosoku Haki. Terlihat ada kilatan petir hitam saat bentrokan. Tapi saat melawan Kizaru tidak terlihat petir hitam itu. Ya, pada bentrokan ini Luffy dan Kizaru sempat berbincang. Luffy menanyakan mengapa Kizaru ingin menghabisi paman Vegapunk. Kizaru menjawab bahwa dia sebenarnya tidak mau melakukan hal itu. Namun karena Kizaru hanyalah budak korporat, maka dia tidak bisa membantahnya. Dari perkataan Kizaru ini terbuka sebuah kemungkinan jika Kizaru akan membela dan malah membantu Vegapunk. Tetapi ya, jika Kizaru berani untuk melawan perintah atasan seperti Sentomaru. Selanjutnya kita melihat pertunjukan kekuatan dan kecepatan yang luar biasa dari Admiral Cahaya itu. Kizaru bergerak menjauh dengan kecepatan yang sangat tinggi dan kemudian kembali datang ke lokasi Luffy dengan kecepatan yang tinggi pula.
Setelah itu Kizaru melakukan tendangan yang kuat kepada Luffy. Hal itu membuat Luffy Snakeman terlempar jauh hingga menghancurkan robot Vega Force dan keluar dari penghalang Frontier Dome. Ya, setelah Luffy ditendang jauh, kini Bonnie yang akan melawan Kizaru. Di sini Kizaru tampak sudah mengenal Bonnie sejak kecil. Nah, sepertinya Bonnie, Kizaru, Kuma, dan Sentomaru punya hubungan masa lalu yang rumit, di mana mereka pernah berkumpul bersama. Dan tentu saja yang mengumpulkan mereka adalah Dr. Vegapunk. Iya, setelah menghempaskan Luffy dan Bonnie, kini Kizaru bisa bergerak dengan mudah ke lokasi Vegapunk. Tapi tentu saja Luffy tidak tinggal diam. Dia kembali masuk ke Frontier Dome dan kini berubah ke wujud Gear 5 dalam bentuk raksasa. Dengan mudah Luffy bisa menggenggam tubuh Kizaru, dan Kizaru pun tampak tertangkap oleh genggaman Luffy. Jika Luffy menggunakan haki, maka harusnya Kizaru tidak akan bisa meloloskan diri, karena haki bisa menyentuh tubuh asli pengguna Devil Fruits. Terlebih lagi, Nika punya kemampuan khusus untuk menggenggam petir, di mana petir sendiri punya unsur cahaya. Namun di sini ada suatu sifat cahaya yang tidak bisa dianggap remeh oleh Luffy, yaitu cahaya tidak bisa dihancurkan. Cahaya hanya bisa disegel atau masuk ke dalam lubang hitam. Dan dalam cerita ini lubang hitam itu adalah kemampuan milik Kurohige. Nah, lanjut di bagian akhir chapter, robot kuno terlihat aktif, matanya bersinar. Besar kemungkinan robot itu bereaksi karena tubuh raksasa Gear 5 Luffy. Dan mungkin memang benar ya jika energi dari robot kuno itu adalah kekuatan kebebasan Nika. Lalu karena robot Vega Force di chapter ini hancur, maka besar kemungkinan jika Vegapunk dan yang lainnya akan pergi dari Pulau Egghead menggunakan robot kuno itu. Dan si robot kuno akan aktif sepenuhnya dengan kekuatan Gear 5 Luffy. Oke, itu aja pembahasan untuk segmen Real Review chapter 1092 ini. Jika ada tambahan, saran, dan komentar, bisa Nakama sampaikan di kolom komentar. Yosa, Mimin, atau Hayato, terima kasih. Ya, sampai di sini aja video kali ini. Semoga Nakama sekalian menyukainya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa kasih like-nya dan subscribe channel Atau Hayato. Yo!